Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sholat terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat sah sholat. Dan tentunya dalam sholat pula terdapat bacaan-bacaan yang diucapkan dalam bahasa Arab, baik itu membaca surat dalam Al-Quran maupun zikir. Namun ada sebuah pendapat dari berbagai ulama yang mengatakan bahwa berbicara dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tentunya itu dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Dalam sholat ada bacaan yang wajib kita baca seperti surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada pula bacaan yang sunnah seperti surat-surat dalam Al-Quran yang dibacakan pada 2 rakaat pertama dalam sholat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang mempertanyakan, apakah bisa menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Dalam hal ini Syekh Ali Jum'ah memberikan jawaban bahwa orang yang sholat boleh membaca zikir selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Berdoa untuk kepentingan duniawi, misalkan seperti dilancarkan rezeki, cepat bertemu jodoh, atau meminta keturunan, itu diperbolehkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta. Hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun doa duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran maupun mengarang sendiri. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh menambahkan doa pribadi baik tentang dunia atau akhirat, asalkan doa itu disebutkan dalam hati dan tidak dilafalkan atau diucapkan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah bagaimana hukum tidak sengaja berbicara dalam sholat. Menurut pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, tidak sengaja berbicara saat sholat atau karena lupa dan tidak banyak hukumnya, itu tidak membatalkan sholat. Namun jika berbicara banyak meskipun tanpa sengaja, yaitu melebihi 6 kalimat, maka sholatnya batal. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sholatnya yang baru 2 rakaat. Lalu Dzulyaden berkata kepada beliau, apakah sholat Rasul itu dikosor atau Rasul lupa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, apakah benar yang dikatakan Dzulyaden? Lalu orang-orang menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah lanjut berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat yang kurang tadi, kemudian memberi salam. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan selanjutnya sujud seperti sujud yang biasa atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hal ini Dzulyaden, Rasulullah dan para sahabat berbicara kemudian melanjutkan sholatnya. Ini menjadi dalil bahwa berbicara saat sholat tanpa sengaja dan sedikit tidak membatalkan sholat. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Imam An-Nakahi,
berbicara dalam solat meski sedikit dan tanpa sengaja, hal itu dapat membatalkan solat. Karena selain bacaan solat, tidak boleh berbicara apapun saat solat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim yang mengatakan, solat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Salat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.